Saya Sagita Desi, absen 15, kelas 12 UTKP 3 akan menjelaskan tentang etika sekretaris. Pengertian etika sekretaris yaitu sebuah sistem untuk mengatur bagaimana seharusnya seorang sekretaris bertindak atau melakukan interaksi dengan semua pihak yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Ciri-ciri sikap sekretaris profesional. Maksud dari ciri-ciri sikap sekretaris profesional yaitu ciri-ciri sikap sekretaris yang sesuai dengan etika profesinya. Antara lain yang pertama adalah tidak egois dan mau berbagi perasaan. Maksudnya adalah tidak mementingkan urusan diri sendiri dan mau menolong sesama anggota perusahaan yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, dapat berinteraksi dan menerima penilaian atau kritik dari orang lain. Jadi harus mempunyai sikap yang ramah dan membuat diri toleran dengan masukan atau pendapat orang lain. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang kurang terpuji dan sanggup menahan diri jika dihadapkan dengan hal yang kurang baik. Maksudnya adalah harus bersikap sabar dan mempunyai tata krama yang baik dan terpuji. Yang keempat yaitu mengakui kesalahan sendiri dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dalam bersikap menjadi sekretaris harus mau mengakui jika ada kesalahan dan mau meminta maaf dan memaafkan. Yang kelima, selalu dapat memperhatikan kepentingan orang lain dan memberikan saran yang positif. Maksudnya yaitu harus mementingkan kepentingan bersama dan mempunyai pikiran serta saran yang berarah ke hal yang positif. Yang keenam yaitu menghadapi persoalan dengan sabar dan bijaksana. Jadi jika mempunyai masalah di dalam perusahaan harus disikapi dengan sabar dan bijaksana. Yang ketujuh adalah dapat menyesuaikan diri di segala situasi dan menunjukkan kesungguhan dalam bekerja. Jadi dalam melakukan pekerjaan, sekretaris harus maksimal karena biasanya pekerjaan tersebut menyangkut citra perusahaan atau organisasi. Yang kedelapan, terbiasa menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan orang lain. Maksudnya yaitu ikut bersyukur dengan mengucapkan selamat atas keberhasilan orang lain. Yang kesembilan, bisa menciptakan suasana gembira dalam pergaulan dan pikiran yang sehat. Jadi harus menghindari khawatir yang berlebihan dan berbanyak pikiran yang positif. Dan yang terakhir adalah selalu menghormati pendapat kepentingan orang lain serta mengetahui sopan santun. Maksudnya adalah harus menerima pendapat orang lain dan bersikap sopan santun dalam lingkup organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu etika profesi sekretaris yang baik. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Maksud dari bertanggung jawab yaitu dapat menerima resiko yang ada, baik itu dampak negatif maupun yang positif. Yang kedua yaitu bertindak jujur dan sopan. Maksudnya adalah harus jujur tanpa rekayasa dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu keadilan. Maksudnya adalah membangun suatu kondisi yang tidak memihak siapapun. Yang keempat adalah menjaga kerahasiaan segala informasi. Maksudnya adalah dapat menjaga rahasia pribadi, rahasia pimpinan atau perusahaan, serta rahasia seluruh warga perusahaan. Yang terakhir, menjunjung tinggi nama baik sekretaris. Maksudnya adalah mengembangkan profesi tersebut dalam batas-batas aturan yang berlaku dalam sebuah profesi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri etika sekretaris yang kurang baik, antara lain yang pertama, melakukan perbuatan yang kurang terpuji saat bekerja. Contohnya seperti menggosip, mencaci, mengeluh, dan lain-lain. Karena jika menjadi sekretaris harus menjunjung tinggi nama baik dan kehormatannya. Yang kedua, tidak disiplin dalam melakukan pekerjaan. Karena sekretaris harus menunjukkan sikap ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan yang dimiliki. Yang ketiga, tidak memiliki empati pada orang lain. Maksudnya suka mengkritik orang lain tanpa menempatkan diri sendiri pada posisi orang tersebut. Yang keempat, selalu tergesa-gesa dalam bekerja dan tidak mampu menahan diri. Jadi di dalam profesi sekretaris harus mempunyai ketelitian yang tinggi dan tidak boleh tergesa-gesa dalam
menjalankan tugas yang sudah diperintahkan. Dan yang terakhir, tidak bisa memahami dan menjalankan aturan serta tata krama yang berlaku dalam perusahaan. Maksudnya adalah tidak menaati peraturan perusahaan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih.